Oke, selamat malam teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Malam ini kita bahas sedikit tentang diakon ya. Diakon karena baru saja di Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang ditabiskan 28 orang diakon. Jadi pertanyaannya, sebenarnya diakon itu apa sih? Apa itu diakon? Ya. Kenapa orang yang mau jadi imam sekolahnya di seminari ke ujung-ujungnya ditabis diakon bukan ditabis imam ya. So, ternyata ada juga yang namanya diakon tetap dan diakon transisi. Jadi mereka yang di seminari ini, yang tadi ditabiskan itu, 28 orang itu disebut diakon transisi. Karena mereka akan melanjutkan tabisannya, ditabiskan menjadi imam. Dan kemudian mungkin ada yang menjadi uskup, who knows. Ya. So, apa perbedaan antara diakon permanen dan diakon transisi? Apa sebenarnya yang diakon lakukan? Diakon itu buat apa saja ya? Jadi kalau kamu pernah bertanya-tanya tentang kedua hal ini, atau mungkin bahkan tidak menyadari ada yang namanya diakon permanen atau diakon transisi, kamu tidak sendirian. Ada penjelasan tentang diakonat, yaitu aspek penting tetapi sering diabaikan dari sakramen tabisan suci dalam gereja Katolik. Ya. Pertama, ada perbedaan penting. Apa perbedaan antara diakon transisional dan diakon permanen? Ya. Seperti banyak hal di dalam gereja, ini adalah pertanyaan dengan jawaban sederhana dan jawaban yang lebih bernuansa. Ada dua bentuk jawaban. Jawaban sederhana dan jawaban yang punya nuansa. Jawaban sederhananya itu, diakon transisi adalah seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan untuk ditabiskan pada imamat. Sebagai seorang seminaris, dia biasanya ditabiskan sebagai diakon ya minimal 3 bulan sampai 1 tahun sebelum ditabiskan menjadi imam. Ya. Sementara diakon permanen sering memiliki pekerjaan sekuler dan diizinkan untuk menikah. Ya, diakon permanen adalah orang yang tidak belajar khusus untuk menjadi imam, tetapi ditabiskan menjadi diakon secara permanen. Diakon permanen ini bisa menikah, mungkin punya keluarga, dan sering melakukan pekerjaan sekuler di samping peran mereka sebagai anggota klerus. Ya. Tapi ya, ini penjelasan seperti ini menimbulkan pertanyaan lain dengan jawaban yang lebih bernuansa. Mengapa kita punya diakon transisional? Apa gunanya? Kenapa tidak langsung saja tabis jadi imam ya? Apalagi imam sekarang kan cari dapat. Kenapa mesti lewat diakon lagi? Kalau seorang laki-laki sedang menuju imamat, dalam perjalanan menuju imamat, mengapa dia harus ditabiskan sebagai diakon terlebih dahulu? Untuk menjawab ini kita harus paham sedikit ya tentang sakramen tabisan suci yang punya 3 tahap, 3 derajat. Ya. Pikirkan seperti pangkat di angkatan darat atau gelar di tempat bisnis kamu, gelar-gelar jabatan jenjang, diakonat, imamat, dan episkopat atau uskup. Ya. Ketiganya ini, ketiga jenjang imamat ini, jadi ya, jenjang klerikal, jenjang hierarki ini telah hadir sejak Yesus mendirikan gereja. Peran dan fungsi setiap gelar berkembang dari waktu ke waktu, tetapi semuanya sudah ada sejak awal. Para uskup telah ditugaskan untuk menguduskan, memimpin, melayani, dan mengajar. Mereka dianggap memiliki kepenuhan tabisan suci. Full. Ya. Para imam berpartisipasi dalam pelayanan para uskup untuk memimpin dan mengajar serta menguduskan. Jadi, keduanya, uskup dan imam, melayani dalam persona Christi Capitis, in persona Christi Capitis, atau dalam pribadi Kristus, sang kepala. In persona Christi Capitis. Ya. Sementara diakon di sisi lain berpartisipasi dalam pelayanan uskup lokal mereka, tetapi mereka tidak melayani Kristus sebagai kepala, not in capitis ya. Mereka melayani in persona Christi servi, yang berarti melayani di dalam Kristus sebagai pelayan, di dalam Kristus sebagai hamba. Ya.
Selama Konsili Vatikan kedua, para bapak konsili gereja benar-benar menyadari bahwa kita perlu menemukan cara-cara baru untuk mewartakan Kristus kepada dunia. Ketika kita terus mengembangkan strategi, ada sesuatu yang hilang. Apa yang disebut Santo Yohanes Paulus II sebagai pelayanan gereja sakramentalisasi. Pelayanan gereja yang tersakramentalisasi. Itu pada dasarnya adalah peran dari diakonat sendiri. Jadi Paus Paulus ke-6 pada tahun 1967 menetapkan kembali tabisan diakonat sebagai jabatan permanen. Ada diakon permanen. Justru karena ada karakter yang tidak terhapuskan ini. Indelible karakter. Tanda pelayanan yang didirikan gereja sendiri di atas Kristus dan oleh Kristus adalah pelayan dalam semua yang dia lakukan. Dan ini, peran seperti ini dimainkan bahkan ketika seorang laki-laki terus bekerja, terus berlanjut, terus mempersiapkan diri untuk ditabiskan sebagai imam, atau akhirnya nanti menjadi seorang uskup. Ya, kalau kita cermati baik-baik sebenarnya misalnya dalam liturgi yang meriah, liturgi yang hikmat seperti misa Krisma itu, uskup agung biasanya mengenakan dalmatik di bawah, di dalam, yang merupakan jubah yang dikenakan diakon, pakaian yang dikenakan diakon, kemudian mengenakan kasula, ya, di bawah. Dalmatiknya dikenakan di bawah kasula, ya, sebagai imam atau uskup yang dia kenakan saat misa. Dan ini melambangkan bahwa sekali seseorang ditabiskan sebagai diakon, dia akan selalu menjadi diakon. Akan selalu begitu. Jadi seorang uskup sebenarnya adalah seorang diakon. Seorang imam sebenarnya juga adalah seorang diakon. Tidak terhapuskan dengan tabisan berikutnya. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan seorang diakon? Gereja mendefinisikan 3 bidang utama pelayanan diakonat. Pelayanan sabda, pelayanan liturgi, dan pelayanan karitatif, pelayanan cinta kasih. Pelayanan firman, ya. Yang pertama, sebagai umat Katolik kita percaya bahwa Kristus sendiri adalah firman Allah dan tampil untuk memberitakan kabar baik. Diakon adalah pewarta Injil, dan kita bisa melihatnya di sebagian besar misa hari Minggu, atau kalau ada misa dan ada diakon, diakon adalah orang yang mewartakan Injil dan kadang-kadang memberi homili. Dia adalah orang yang sendiri, dia yang harus baca Injil, mewartakan Injil itu kan. Tetapi bukan hanya pada misa, para diakon berbagi kabar baik ini, berbagi Injil ini. Seorang diakon dimaksudkan untuk memberitakan Injil di setiap bidang kehidupannya. Semua orang Kristen sebenarnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama, tetapi seorang diakon melakukannya sebagai bagian dari sakramen tabisan suci. Ini adalah kurban yang dipersembahkan oleh seorang imam besar, Kristus sendiri, dalam pribadi imam, tetapi juga merupakan tindakan pelayanan tertinggi kepada Bapa, dan kita melihat sakramen ini dalam pribadi seorang diakon. Ya. Yang kedua itu pelayanan liturgis. Selain membaca Injil, bantuan diakon dalam misa mungkin merupakan tanda yang paling terlihat dari pelayanannya yang biasa kita lihat secara teratur, ya. Diakon permanen juga bisa membaptis, ya, menyaksikan perkawinan, hadir sebagai saksi gereja dalam perkawinan, dan memimpin upacara pemakaman. Ya. Biasanya di Kupang, diakon-diakon bisa, ya, memimpin ibadat dengan komuni. Ya. Kemudian membaptis itu sudah menghadiri, menyaksikan perkawinan. Maksudnya dia seperti imam mendoakan perkawinan itu, memberikan pemberkatan. Ya. Ada satu hal penting dalam perayaan Ekaristi itu, biasanya peran diakon di samping seorang imam itu adalah memegang piala. Jadi pada saat doksologi, roti dan anggur itu diangkat, tugas diakon adalah memegang piala itu. Ya, sementara imam memegang hosti. Ya. Ya, sementara dikatakan doa doksologi. Ini contoh yang indah tentang bagaimana pelayanan, pengorbanan yang dipersembahkan oleh imam besar Kristus sendiri dalam pribadi imam, tetapi juga merupakan tindakan pelayanan tertinggi kepada Bapa, dan kita melihat ini disakramentalisasi juga dalam pribadi diakon. Jadi dalam perayaan Ekaristi, tugas diakon adalah berhubungan dengan anggur atau darah Kristus sendiri.
Yang ketiga adalah pelayanan cinta kasih, pelayanan karitatif. Ya, Ekaristi adalah sumber dan puncak iman kita, tetapi kita tidak dimaksudkan untuk tinggal di dalam tembok gereja selama 24/7, 24/7. Ya, artinya setiap hari di situ. Diakon mengatakan pada akhir liturgi untuk pergilah, misa telah usai. Pergilah, kamu diutus. Pulanglah, saudara diutus. Diakon pergi sebagai hamba Kristus untuk membawa kasih amal ke dunia, masing-masing dengan caranya sendiri yang unik. Beberapa diakon ini mengambil bagian dalam pelayanan penjara, yang lain mengunjungi orang sakit di rumah sakit, yang lain melakukan karya pastoral yang berbeda dalam komunitas paroki di mana mereka di tempat tugaskan. Itulah sebabnya kita bisa melihat seorang diakon memimpin doa universal, memimpin doa umat itu kan, memberikan syafaat. Ya. Dialah si diakon ini yang mengatakan inilah kebutuhan masyarakat. Marilah kita bawa mereka kepada Tuhan. Diakon biasanya dalam perayaan Kristus itu dia yang memimpin doa umatnya. Ya, sekali lagi, pelayanan-pelayanan ini melalui 3 cara yang berbeda. Pelayanan liturgi, pelayanan firman, pelayanan liturgi, dan pelayanan karitatif. Nah, lalu yang kedua, apa ya? Ada yang bertanya kepada saya, diakon itu panggilannya apa sih? Di Kupang ini orang kalau frater, saudara, artinya saudara. Terus romo artinya bapak kepada diakon, imam yang sudah tertabis. Jadi frater yang sudah tertabis menjadi imam. Bagaimana dengan panggilan kepada seorang diakon? How do we call a diakon? A diakon. Karena kadang orang-orang mikir, dia belum romo, dia masih diakon. Ada yang bilang, dia bukan lagi frater, jadi bagaimana? Di Kupang terpaksa orang hanya memanggilnya dengan diakon, misalnya diakon Sipri, diakon apa. Sebenarnya karena sudah tergabung, karena sudah terinstitusi sebagai klerus, seorang diakon sudah boleh dipanggil sebagai bapak. Maka panggilan di Indonesia yang dianjurkan itu, dia sudah boleh dipanggil romo atau pater kalau di NTT. Seorang diakon sudah boleh dipanggil pater. Jadi sudah ditabiskan, kita sudah boleh panggil. Misalnya diakon Sipri dengan pater Sipri atau romo Sipri. Dan dia sudah seorang klerus. Begitu ya. Sekianlah saja 1 menit katekese pada hari ini.